Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diding Supriyatno dan samping teman kelompok saya Ginas Untiana. Kami dari kelompok 7 akan mencoba untuk mempresentasikan makalah yang kami buat untuk memenuhi tugas pelajaran PKN. Langsung saja ini akan saya mulai ini dari yang pertama. Makalahnya berjudul Wawasan Nusantara. Oh iya. Makalahnya ini berjudul Wawasan Nusantara. Saya bacakan dulu. Ini. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. A. Konsep dasar wawasan Nusantara. 1. Aspek historis. Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal. Yang pertama yaitu kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Penjajahan juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik divide et impera. Terus yang kedua, kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah secara historis. Wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939, di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil. Dengan adanya ordonansi tersebut, laut adalah perairan yang ada di luar 3 mil tersebut merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Sebagai bangsa yang terpecah-pecah dan terjajah, hal ini jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut mendukung kita dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan perdalaman Indonesia. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Keluarnya Deklarasi Juanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara di mana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. Undang-undang mengenai perairan Indonesia diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selanjutnya yang B, yang tadi kan yang A-nya kan konsep dasar wawasan Nusantara, yang B-nya hakikat geopolitik sebagai bagian dari wawasan Nusantara. Geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Bagi Indonesia, geopolitik adalah pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk menjadi bagian nasionalnya. Geopolitik merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Untuk memenangkan suatu perlombaan, kita wajib memahami medan sehingga mengetahui strategi terbaik apa yang harus diterapkan dalam perlombaan tersebut. Sama halnya dengan negara. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut.
Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Bangsa Indonesia ini memandang wawasan Nusantara sebagai visi misi perwujudan kebinekaan, keberagaman yang ada di Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara ini adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bersatu utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas dasar pemikiran filsafat kewilayahan dan kewilayahan, sosial, budaya, dan kesejahteraan. Nah, yang C berikutnya itu pentingnya wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara yang dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Wawasan Nusantara yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Nah, yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Terus selanjutnya tadi yang C ya. Sekarang kita lanjut yang D. D itu implementasi wawasan Nusantara di era global. 1. Kehidupan politik. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Kemudian yang kedua yaitu kehidupan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Terus yang ketiga, kehidupan sosial dan budaya. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah.
Yang keempat, kehidupan pertahanan dan keamanan. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pula juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Dan sekian yang bisa kami sampaikan. Selebihnya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun apalah. Saya Diding Supriyatno dan saya Gina Suntiana mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apalah.